Si Kerbau comeback setelah cuti, krisis bek tengah Barcelona teratasi. Pemain berjuluk Si Kerbau itu tampak comeback saat Blaugrana melakoni sesi latihan di momen liburan. Sebelumnya Barcelona sempat menghadapi krisis di sektor bek tengah karena cederanya Andreas Christensen. Bek asal Denmark itu mengalami cedera tersebut pada sesi latihan hari Sabtu, tanggal 20 Desember tahun 2025 waktu setempat. Sebelum Christensen cedera, raksasa Catalunya itu kehilangan Ronald Araujo yang tengah cuti guna memulihkan kesehatan mentalnya. Praktis hal ini membuat Barcelona mengalami krisis bek tengah dan hanya menyisakan 3 pemain untuk pos itu. 3 pemain itu adalah Eric Garcia, Pau Cubarsí, dan Gerard Martin, di mana nama terakhir berposisi asli sebagai bek kiri. Di tengah krisis ini, tim yang juga berjulukan Los Culés itu mendapat angin segar dengan kembalinya Araujo ke skuad. Bek asal Uruguay itu tampak kembali ke skuad yang menjalani sesi latihan terbuka pada Senin, tanggal 29 Desember tahun 2025 waktu setempat. Setelah menjalani libur Natal, Barcelona menggelar sesi latihan terbuka di hadapan pendukungnya. Dilansir bolasport.com dari Barça Blaugranes, tampak Araujo ikut berlatih dengan mengikuti sesi latihan ringan di Estadi Johan Cruyff. Meski sudah kembali ke skuad, nyatanya belum bisa dipastikan apakah bek berusia 26 tahun itu akan dimasukkan ke skuad untuk pertandingan. Pasalnya dalam waktu dekat Barcelona akan melakoni lanjutan Liga Spanyol tahun 2025 sampai tahun 2026 kontra Espanyol, Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2026 WIB. Mengingat Araujo sudah absen selama akhir November kemarin, maka dirinya harus cepat kembali ke fisik terbaiknya agar bisa tampil di derby Catalunya. Terlepas dari hal tersebut, kembalinya Araujo cukup memberi angin segar bagi Hansi Flick dan skuad Los Culés. Kembalinya bek berpostur 192 cm itu bisa membuat Barcelona tak perlu mengeluarkan biaya untuk belanja bek baru di Januari tahun 2026. Barcelona jalin kerjasama dengan BRI. BRI, Bank Rakyat Indonesia, resmi menjalin kerjasama dengan klub raksasa La Liga FC Barcelona. BRI menjadi mitra perbankan komersial resmi Barcelona di Indonesia. Kerjasama ini akan berlangsung selama 2 tahun sampai tanggal 31 Desember tahun 2027. Kerjasama ini membuat Bank BRI bisa mengeluarkan kartu debit co-branded edisi Barcelona. BRI juga memiliki hak memakai aset Barcelona lain termasuk para pemain tim utama seperti Lamine Yamal dan Robert Lewandowski. Nantinya BRI juga akan melakukan serangkaian kampanye keterlibatan penggemar online dan offline. BRI dapat pula menawarkan pengalaman eksklusif kepada nasabahnya yang berkaitan dengan Barcelona. Ini termasuk kesempatan perjalanan ke Barcelona, pengalaman hari pertandingan di Spotify Camp Nou yang baru, kunjungan ke Museum Imersif Barca, diskon khusus untuk keanggotaan Premium Culers, dan penawaran eksklusif lainnya. Barcelona memang memiliki basis penggemar yang besar di Indonesia. Menurut Global Web Index, saat ini terdapat 29 juta penggemar Barca di Indonesia, di antara 243 juta penggemar di seluruh wilayah Asia Pasifik. Klub pimpinan Joan Laporta itu mau bekerja sama dengan BRI karena melihat potensi besar memperkuat keterlibatan klub di pasar Indonesia dan mendekatkan diri dengan fansnya di Indonesia. BRI yakin kerjasama dengan Barcelona akan menghadirkan keuntungan besar mengingat begitu banyak penggemar Blaugrana di Indonesia. Robert Lewandowski klaim Barcelona pernah memintanya berhenti cetak gol. Robert Lewandowski mengklaim bahwa manajemen Barcelona memintanya untuk berhenti mencetak gol di akhir musim tahun 2022-23, agar terhindar dari pembayaran bonus transfer ke Bayern Munich.
Robert Lewandowski bergabung dengan raksasa Katalan dari Bayer dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai 45 juta euro ditambah bonus pada Juli tahun 2022, setelah 8 musim yang sangat sukses bersama Bayer. Ia mencetak 23 gol dalam 34 penampilan di La Liga pada musim debutnya bersama Barca, saat mereka memenangkan gelar Liga pertama sejak kepergian Lionel Messi pada tahun 2021. Kedatangan Lewandowski terjadi pada saat Barca sedang mengalami gejolak keuangan besar, dengan Presiden klub Joan Laporta menggunakan berbagai pengungkit keuangan untuk menghindari pelanggaran aturan batasan gaji La Liga. Dan Lewandowski kini secara luar biasa mengklaim bahwa ia diberitahu untuk mengurangi produktivitasnya menjelang akhir musim debutnya, agar klub dapat menghemat uang untuk bonus terkait performa. Saya sebenarnya tidak ingin membicarakan hal itu. Saya sangat menghormati Barcelona dan orang-orang yang bekerja di sana. Saya menyadari situasi yang dialami klub. Ada banyak situasi lain di mana Anda harus mengorbankan sesuatu secara pribadi demi kebaikan klub. Singkatnya, ini tentang bonus yang harus dibayarkan tergantung pada jumlah gol yang saya cetak. Dan pada saat itu, Barcelona menginginkan setiap euro yang saya dapatkan. Bonusnya bukan jumlah yang kecil. Bagi saya pribadi, itu tidak akan mengubah apapun, jadi saya tidak terlalu mempermasalahkannya, kata Lewandowski kepada Radio Z di Polandia. Hansi Flick mendesak Barcelona pertahankan Marcus Rashford. Sebuah laporan terbaru dari Sport mengungkapkan bahwa Hansi Flick sangat senang dengan dampak yang diberikan oleh Marcus Rashford dan bahwa Barcelona sedang menjajaki setiap kemungkinan untuk memastikan kelanjutannya di luar masa pinjaman saat ini. Masa depan Rashford sudah menjadi topik diskusi, dan sikap Flick jelas. Pelatih asal Jerman itu ingin pemain internasional Inggris itu tetap menjadi bagian dari proyeknya. Flick puas tidak hanya dengan penampilan Rashford di lapangan tetapi juga dengan statistiknya, etos kerjanya, dan profesionalismenya di ruang ganti. Meskipun hasil akhirnya akan sangat bergantung pada situasi keuangan Barcelona, dukungan pelatih memiliki bobot yang signifikan. Kedatangan Rashford bukanlah kebetulan. Penyerang itu secara pribadi direkomendasikan oleh Flick, yang telah mengagumi pemain tersebut selama bertahun-tahun. Bahkan, Flick sebelumnya menginginkan Rashford selama masa jabatannya di Bayern Munich. Ketika kesempatan untuk meminjamnya muncul Januari lalu, Flick sangat antusias, meskipun kepindahan itu awalnya gagal karena batasan gaji Barcelona. Di lapangan, Rashford telah membungkam banyak keraguan. Fleksibilitasnya terbukti sangat berharga, karena ia dapat beroperasi baik sebagai pemain sayap maupun sebagai penyerang tengah. Terlepas dari pertanyaan awal tentang seberapa cepat ia akan beradaptasi dengan gaya permainan Barcelona, integrasinya berjalan lancar. Statistik mendukung hal itu, karena Rashford telah tampil dalam 24 pertandingan, mencetak 7 gol dan mencatatkan 11 assist, menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di skuad. Barcelona telah mulai berupaya untuk mengamankan kepindahannya, tetapi operasi ini jauh dari mudah. Klub memiliki opsi pembelian sebesar 40 juta euro, dan jika dikombinasikan dengan gaji Rashford yang tinggi, menyelesaikan transfer permanen dalam kondisi saat ini tampak tidak realistis. Namun, sikap positif sang pemain menguntungkan Barca. Dari perspektif Manchester United, tujuannya jelas. Mereka ingin menerima 40 juta euro dan melepas Rashford, yang kontraknya berlaku hingga 2028. Penampilannya yang kuat telah meningkatkan nilai pasarnya, dan United mengharapkan minat dari klub lain. Namun, Barcelona percaya Rashford bersedia memblokir tujuan alternatif, memaksa kedua klub untuk bernegosiasi langsung. Hal itu membuka pintu bagi berbagai skenario. Perpanjangan kesepakatan pinjaman, pengurangan biaya transfer, atau bahkan restrukturisasi kesepakatan gaji semuanya merupakan kemungkinan. Belum ada keputusan akhir yang diambil, tetapi keinginan Hansi Flick untuk mempertahankannya adalah faktor penentu dan di Barcelona, itu sangat berarti.